Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufanda Eka Nur Azizah. Di sini saya akan memaparkan hasil resum perekonomian internasional mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Jadi perdagangan internasional atau bisa disebut international trade adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Selanjutnya, apa sih manfaat dari perdagangan internasional ini? Jadi manfaatnya itu ada banyak. Salah satunya yaitu meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara. Selanjutnya dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Terus menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Terus juga bisa memperluas lapangan kerja, mendorong semangat berprestasi dan bersaing, menumbuhkan output di dalam negeri dan peningkatan pendapatan nasional. Selanjutnya menciptakan efisiensi dan spesialisasi, dan yang terakhir bisa menjaga stabilitas harga. Selanjutnya mengenai faktor-faktor. Yang pertama, faktor pendorong. Jadi di dalam faktor pendorong ini ada 6. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Kedua, adanya perbedaan selera. Ketiga, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Yang keempat, adanya spesifikasi. Dan yang kelima perbedaan iklim. Dan yang terakhir yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk faktor penghambatnya yaitu ada 6 juga. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Terus pembayaran antar negara ini ada kesulitan dan resikonya juga sangat besar. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Selanjutnya, perbedaan mata uang antar negara, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah, dan yang terakhir yaitu kualitas sumber daya yang rendah. Selanjutnya, apa sih teori perdagangan internasional? Jadi, teori perdagangan internasional itu merupakan teori-teori yang mencoba memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan atau pertukaran dengan negara-negara lain. Begitu. Nah, untuk macam-macam dari perdagangan internasional yaitu ada merkantilisme, terus absolute advantage, terus comparative advantage, dan the proportional factor theory. Selanjutnya yaitu mengenai kebijakan perdagangan internasional. Nah, apa sih pengertiannya dari kebijakan perdagangan internasional? Yaitu segala tindakan pemerintah atau negara baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Apa sih macam-macamnya? Jadi dalam kebijakan perdagangan internasional ini ada kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan perdagangan proteksionis. Adapun tujuan dari perdagangan internasional ini yaitu mengendalikan ekspor dan impor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyehatkan neraca pembayaran, meningkatkan kesempatan kerja, dan melindungi industri dari sektor lain di dalam negeri. Selanjutnya mengenai materi teori modern dalam perdagangan internasional. Nah, teori yang pertama yaitu teori proporsi. Nah, dalam teori ini menyampaikan bahwa perdagangan internasional merupakan kelanjutan perdagangan antar daerah. Perbedaan utamanya terletak pada masalah jarak
Exchequer Orlin berpendapat bahwa sebuah negara akan melaksanakan perdagangan dengan negara lainnya karena negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dari segi faktor produksi dan teknologi. Selanjutnya dalam teori kesamaan harga faktor produksi. Jadi dalam teori ini dinyatakan bahwa setiap ketiadaan perpindahan faktor antar negara, barang bebas diperdagangkan akan menimbulkan reward real antar negara. Sehingga melalui perdagangan barang secara bebas, pekerja dapat memperoleh upah real secara sama dan sewa kapital yang sama baik di Amerika Serikat atau di Inggris. Hal ini menyatakan efek perdagangan secara bebas. Selanjutnya mengenai teori permintaan dan penawaran. Dalam perspektif permintaan agregat, terdapat dua komponen yang berhubungan dengan perdagangan internasional barang dan jasa antara ekonomi antar negara, yaitu pertama ekspor dan yang kedua yaitu impor. Ekspor barang dan jasa dan impor barang dan jasa. Jadi ekspor dan impor ini dapat memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara serta membantu berbagai usaha untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan peranan sektor yang mempunyai keunggulan komparatif karena efisiensi dalam faktor-faktor produksi. Selanjutnya mengenai teori kemungkinan produksi dan indifference. Jadi kurva kemungkinan produksi menunjukkan titik efisiensi produksi. Nah, dalam kurva ini kemungkinan produksi mewakili jumlah maksimum kombinasi output yang dapat kita hasilkan dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Nah, jadi ini berlaku baik di tingkat mikro dan makro. Adapun kurva indifferent ini merupakan kurva yang menggabungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Teori yang terakhir yaitu mengenai over curve atau reciprocal demand. Jadi teori ini diperkenalkan oleh dua ekonom Inggris yaitu Marshall dan Edgard yang menggambarkan sebagai kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu barang dengan barang yang lainnya pada berbagai kemungkinan harga. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu mengenai teori perdagangan internasional. Yang pertama mengenai kurva batas ketika biaya produksi meningkat. Jadi biaya tetap tidak berubah terlepas dari output perusahaan. Apakah membuat penjualan atau tidak, perusahaan harus menanggung biaya tetap. Contohnya, biaya tetap adalah sewa mesin, sewa kendaraan, dan perlengkapan kantor. Jadi perusahaan harus tetap membayar sewa kendaraan terlepas apakah mereka mengoperasikan atau tidak. Sehingga dapat kita gambarkan dalam sebuah grafik kurva total biaya bergerak naik ketika kuantitas output naik. Selanjutnya mengenai tingkat transformasi marginal. Jadi tingkat transformasi marginal ini merupakan nilai absolut kemiringan dari PPF pada suatu titik. Jadi kemiringan dari PPF ini menunjukkan jumlah unit barang yang harus dihilangkan untuk mendapatkan suatu unit tambahan barang X dalam suatu ekonomi. Selanjutnya mengenai kurva indifferent masyarakat. Menurut Cash dan Fear, kurva indifference atau indifference kurva adalah serangkaian titik-titik di mana setiap titik menggambarkan kombinasi barang X dan Y yang semuanya menghasilkan utilitas total yang sama. Setiap titik dari kurva indifference di atas memiliki tingkat kepuasan yang sama. Jadi setiap kombinasi barang X dan Y memiliki tingkat kepuasan yang sama.
Selanjutnya, mengenai kurva indifference merupakan kurva yang menjelaskan kombinasi-kombinasi konsumsi atas dua macam komoditi yang masing-masing menghasilkan keputusan dalam tingkat keputusan yang sama bagi masyarakat ataupun suatu negara. Jadi, semakin tinggi kurva, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan serta kesejahteraan yang dilambungkan. Selanjutnya, mengenai Budget line. Jadi kurva kepuasan sama ini kan menggambarkan keinginan konsumen untuk memperoleh barang-barang dan kepuasan yang akan dinikmatinya dari mengonsumsi barang-barang tersebut. Jadi dalam gambaran ini belum ditunjukkan sampai di mana kemampuan konsumen untuk membeli berbagai gabungan barang-barang tersebut. Dalam kenyataannya, konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkannya sebab ia dibatasi oleh pendapatan yang dibelanjakan. Selanjutnya, mengenai tingkat kepuasan maksimal. Jadi, dengan diketahuinya cita rasa konsumen dan berbagai gabungan barang yang mungkin dibeli, dapatlah sekarang ditunjukkan keadaan di mana konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum. Jadi, untuk maksud tersebut, garis anggaran pengeluaran dan peta kepuasan sama digambarkan dalam satu grafik dan ini dapat dilihat dalam grafik. Yang terakhir mengenai equilibrium dalam kondisi isolasi. Jadi, tanpa adanya perdagangan internasional, suatu negara akan mencapai equilibrium apabila suatu negara tersebut dapat menjangkau kurva indifferent yang tertinggi yang dimungkinkan oleh kurva batas kemungkinan produksi serta kurva indifferentnya. Jadi, kurva indifferent ini merupakan kurva yang menjelaskan kombinasi-kombinasi konsumsi atas dua macam komoditi yang masing-masing menghasilkan keputusan dalam tingkat keputusan yang sama bagi masyarakat maupun ataupun untuk suatu negara. Jadi semakin tinggi kurva maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan serta kesejahteraan yang dilambungkan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.